Friends kan ya. Benar. Ngelihatin Magnus Jasper kan itu lama banget tapi sumpah itu keren banget, apalagi video Magnus dan itu kan kayak stadium ya, gue tuh ibaratnya kayak pengen lari aja, tau gak sih? sebagai anak runner gitu, ada yang juga langsung merasa kayak udah langsung gitu kan ya, gue langsung ngebayangin jadi Ronnie Brandstorm gitu jadinya asik. Oke, tapi memang keren banget semalam ya, hanya dan kita juga nyediain ada fasilitas juga gitu kan. Tapi memang pada saat acara itu tidak segamblang sekarang ini gitu ya. Kita mau akan share. Itulah tujuannya kenapa kita punya sesi Q&A hari ini, karena kita emang sama-sama paham kemarin mungkin teman-teman kayak excited tapi apaan ini gitu. Tapi kita ngebawa semangatnya mereka jadi kayak gitu kan ya. Lihat komen-komennya enggak gitu, apalagi masih munculin Stockholm. Ini ada kali doang yang nanya gitu. Sampai nggak rela untuk live meeting gitu kan. Nah, iya aku juga balik nanya gitu. Nah, ini udah beneran selesai. Udah nih selesai. Iya, udah boleh live. Iya, udah selesai. Oh, udah selesai. Iya, udah selesai. Jadi pas pada terakhir Oriflame Talks itu pasti closing. Iya. Gitu. Tapi pada semuanya kan pada masih nunggu nih kayak ada apa lagi gitu kan. Ada apa lagi? Jadi emang hanya buat apa ya, menyemangati teman-teman gitu kan. Dan satu hal lagi, kita tuh ngadain untuk Crash 55 ini menyambut untuk anniversary-nya Global seperti teman-teman juga dengar kan ya. 55 tahun. Yes, Oriflame tahun depan. Wow. Kalau Indonesia kan kita udah ya 35 tahun kan kita rayain, kita sekarang on the way ke 55 untuk seluruh global. Happy birthday. Dulu hari kita happy birthday ya. Oh iya benar. Biar kita ada aura-aura offline-nya gitu, yang kangen clap. Yuk kita clap sama-sama. Yuk. Yang tapi di depan aku udah belakang. Baiklah, 3, 2, 1. Oliver! Yes! Indonesia nomor 1. Res 55 2021. Dimulai tahun 2021. Yes, betul. Oke, video DC ya benar. Oke, teman-teman, kita nih mengumpulkan semua pertanyaan dan udah pasti akan ada jawabannya juga. Jadi ini pasti akan ada teman-teman dari semalam tuh udah bertanya-tanya, bahkan ada siapa yang sampai nggak bisa tidur karena pengen banget dapetin tiket Stockholm untuk achieve di Resport 55. Siapa? Ayo siapa? Langsung ada yang nanya ke Stockholm. Iya kan? Pasti langsung gitu. Tuh kan, pada nggak bisa tidur kan, sama aku juga nggak bisa tidur karena ini Q&A-nya gimana gitu, panjang banget loh. Kita lebih nggak bisa tidurnya kan ngebayangin ada 12 halaman Q&A yang harus kita selesaikan untuk teman-teman hari ini. Panjang banget, dan 12 halaman itu juga satu halaman itu bisa 5 questions. Oke, kalau kayak gitu kita mulai aja ya. Saya mau ke Stockholm, ya. Tidur. Oke teman-teman, kita mulai ya sekarang ya. Oke, kok padahal aku tuh buatnya satu-satu gitu loh. Kok aneh sih? Oh, dia nggak nyala itunya. Kenapa ya? Di Zoom. Oke. Dia nggak ada animasinya ya? Harusnya ada sih, nggak apa-apa lah. Oke. Teman-teman kebayang ya? Nanti susah jadi pembahasannya ya kan? I see. Tapi nggak apa-apa, ini kebaca sama teman-teman ya. Tadi maksud Mbak Novi harusnya ada animasi. Jadi satu-satu kita bahasnya. Gitu ya. Biar nggak pusing, teman-teman ikutin flow yang kita bawain aja ya. Jadi jangan dulu ngelihatin nomor 4.4 sebelum kita nyampe ke situ. Oke? Sekarang aku mau ngebahas untuk nomor 1 dulu ya. Pertanyaan nomor 1 pasti pada bertanya-tanya. Resport 55 Success Program ini berlaku untuk di market apa aja? Karena pasti teman-teman saling kepo melihat sosial media teman-teman yang berada di ujung dunia. Yes, soalnya Race 55 ini kan ada kompetisi dengan sesama Oriflame dari negara lain juga ya. Jadi bukan hanya Oriflame Indonesia, ini untuk seluruh market ya teman-teman ya. Jadi Resport 55 ini berlaku untuk semua market. Tapi ada satu market, dua market sebenarnya, Spanyol dan Liberia, dia nggak bisa gitu kan, karena memang pengaturan targetnya. Yes. Jadi kita nggak perlu bersaing dengan orang Spanyol dan Liberia. Dua negara boleh lah, lumayan lah ya, ngurangin. Nomor 2, ini buat siapa yang bisa ikutan? Senior manager ke atas. Jadi yang kita sebut senior manager adalah orang yang closing dengan kriteria itu ya teman-teman ya. Senior manager ke atas punya 10.000 BP atau satu split out dengan 4.000 BP atau minimal punya 2 split out. Betul banget ya. Terus
tujuan dari Race for 55 ini gitu kan. Kenapa sih Global ngadain ada Anniversary Leaders Club? Teman-teman pasti siapa di sini yang orang lama pasti ingat banget namanya Leaders Club. Coba tulis di komen Ingat ya. cuannya biasanya tuh ya. Iya, 500.000 ya kan Iya, dulu. 1,4, habis itu lumayan banget 1 juta, ya kan ya? Ingat ada cuannya Iya, ya, benar. ada, 1 juta ingat, ya, Mbak. 1 juta juga ada benar, 500, 1 juta, 1.250 ya kan. Iya. Oke, jadi beberapa market memang semenjak 2000, if I'm not mistaken, kalinya 2015 ya, 2015 ke 2016, memang LC kita untuk Indonesia gitu kan ya. Itu Memang udah kita diadain kita lagi sudah ya. dihapus gitu kan. Kenapa? Karena salah satunya adalah ini kan sebenarnya dulu salah satu target untuk World Conference ya, 6 kali LC. Sudah tak ada lagi target luar biasa itu. Terus karena dari data, berdasarkan data itu agak sulit banget gitu kan ya. Gitu. Banyak yang mereka achieve. Orang kan nggak mau gitu nyusahin, mau gampang. Benar. Jadi biar banyak orang semakin keren kan ya. Betul, Indonesia gitu. Jadi makanya tujuannya LC itu akhirnya ditiadakan. Tapi sekaligus juga mempopulerkan dengan program itu supaya bisnis app lagi. Benar. Sama e-beauty guide. Betul. Tapi sebenarnya tujuannya gini loh, LC itu memang salah satu untuk apa ya, mendorong gitu atau mendukung gitu kan ya, mensupport aktivitas, lebih fokus adalah aktivitas dan rekrutmen. Jadi makanya kita akhirnya punyalah program Race 55. Ya, karena teman-teman pasti ingat kan kalau dalam LC target itu selain personal BP, personal group BP, ada target activity sama rekrutmennya. Jadi emang itu inti dari Race 55 juga. Bagaimana cara kerjanya, Mbak Novi, mau dijelaskan satu persatu? Oke, satu-satu. Kamu mau baca dulu nggak? Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di slide juga ya, step pertamanya itu teman-teman harus mendaftar di Oracle Business App kita, dan itu yang bisa daftar adalah senior manager closing bulan sebelumnya. Jadi karena kita akan mulai di bulan November nantinya, teman-teman yang saat ini ikutan harus memastikan nih closing dengan minimal senior manager title atau kriteria di bulan Oktober ini supaya nanti bisa login dan mendaftar di bisnis app kita. Oke, tapi sebelum aku masuk ke nomor 2, teman-teman pasti dari semalam tuh dengar e-beauty guide gitu kan. Apa sih? Teman-teman jangan khawatir, Indonesia akan meluncurkan e-beauty guide, gila meluncurkan kayak roket gitu kan ya, meluncurkan ya. Akan launching e-beauty guide itu adalah di bulan Desember. Tapi nggak perlu khawatir juga, kita akan memberikan materi training untuk e-beauty guide itu adalah startnya di bulan November. Jadi don't worry, pokoknya beauty guide itu adalah similar dengan katalog sebelumnya. Beauty guide digital kita sebutnya adalah beauty guide digital sebelumnya, atau ada lebih advance aja lagi ya. Benar, ada satu adalah teman-teman kalau biasa gunain untuk beauty festival. Nah itulah hampir mirip ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi, ya masih saya penasaran sama sudah. Ngomongin level deh. Oke, yang nomor 2 adalah jadi peserta ini akan bisa melihat dari target aktivitas dan rekrutnya di setiap awal periode campaign di bisnis app ya. Jadi ini dalam angka tetap aktif dan rekrut. Jadi bukan persentase. Yes. Ya. Ingat kan LC itu kan biasanya ada persentasenya. Tapi ya, sudah ada angkanya. Betul, pastinya. Betul. Jadi angkanya dilihat. Ya. Jadi ada target tetap untuk membagikan e-beauty guide baru, jadi setiap bulannya gitu kan, dan sedikitnya bagiinnya 20 orang setiap bulan. Ini sih lebih ke spesifik kayak kita mesti harus bawa beauty guide itu bagi-bagi gitu kan. Nah kita pengennya adalah kita punya e-beauty guide itu akan jauh lebih mudah teman-teman. Jadi makanya diharapin kita punya beauty guide ini tetap bisa melakukan menyebarkan e-beauty guide minimal 20. Jadi target utama dari restricted ini adalah activity, rekrutmen, dan aktivitas menyebarkan e-beauty guide atau yang kita saat ini Indonesia beauty guide digital kita. Nomor 3, seluruh peserta dapat melihat perkembangan dari activity-nya, rekrut sama e-beauty guide-nya itu di di bisnis app itu juga ada tab khusus, nanti teman-teman bisa ngelihat itu ya. Betul banget. Jadi kalau targetnya akan dikasih di awal bulan, tapi perkembangannya juga bisa melihat. Jadi semuanya itu nanti akan terlihat di bisnis. Semua ada di bisnis app-nya. Betul. Nah, terus yang terakhir, jadi peserta ini akan mendapatkan medali dan penghargaan. Gila, penghargaan rekognisi maksudnya ya. Yes. Ini banget ya. Bahasanya ini translation dari global.
di bisnis app. Jadi pada saat teman-teman mencapai target dan kita juga akan bukan dari kita, tapi global akan menyiapkan papan rekognisi juga, ya kan ya. Dan sebenarnya global itu menyarankan untuk kita juga gitu. Jadi setiap market pun juga membuat, tapi kita semuanya template-nya sama gitu. Dan itu akan ada motif. Jadi kalau udah daftar ikutan ini tuh ada reminder. Betul. Gitu ya? Jadi contohnya nih kamu nih Ron, misalnya lo gitu kan ya. Kamu nih memiliki target baru nih gitu kan. Target apa? Yang tadi number of active, number of recruit gitu kan. Terus kayak gitu nanti dikasih tahu juga, Ron, kamu butuh 5 aktif lagi ya untuk mencapai target gitu. Terus ada lagi pas ada saat achieve pun, selamat ya, kamu mencapai target dan berhak mendapatkan medali. Jadi notif-notif itu yang bakalan bikin kita akan semakin semangat gitu kan. Jadi kebayang nih ada banyak banget nih bahan branding buat teman-teman di story-nya, di sosial medianya. Gila, gue 5 lagi nih achieve target ya, keren ya. Langsung di screenshot dan langsung di share ya kan? Langsung. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Nah, ini bisa. Kenapa tadi nggak bisa? Oke, kita lanjut. Silakan. Nah, karena tadi harus mendaftar, pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau waktu itu nggak daftar di awalnya, padahal dia sebenarnya udah kualifikasi senior manager. Oke, jangan khawatir. Intinya adalah senior manager yang belum ya atau yang tidak mendaftarkan diri pada saat kita program ini akan diluncurkan ya kan, pendaftarannya bisa kapan aja gitu kan. Jadi nggak harus awal bulan banget. Benar, kan ini kan mulai kan kita kan 1 November ya kan. Jadi kalau misalnya aduh aku November kok belum gitu kan ya, terus bisa kapan aja gitu kan. Tapi selama program ini berlangsung, karena ini kan habisnya kita Juni ya tahun depan kan. Nanti jangan sampai Agustus atau Desember tahun depan baru daftar. Ya udah nggak ada ya guys gitu kan ya. Dan teman-teman caranya adalah buka di akses laman lagi. Bukan di bisnis app ya, di bisnis app terus ada akses laman lagi, di situlah nanti kalian teman-teman bisa mendaftar. Gitu. Ini pasti akan kalau udah buka apps-nya nanti akan lebih gampang lagi teman-teman. Ya, aku sih ada sih contohnya sebenarnya. Kelihatan nggak di sini? Tapi sih teman-teman sih aku rasa sih udah pasti tahu sih. Cek laman lagi itu nih guys di sini. Ini kan ada lagi kan. Ya. Nah di sini nanti akan bisa mendaftarkan diri untuk Respon 55. Oke. Boleh di mute, coba partisipan di mute. Oke, lanjut. Oke. Senior manager baru dapat mengikuti program setelah dimulai. Jawabannya, ya, senior baru akan memiliki kesempatan baru untuk mendaftarkan diri di setiap awal periode campaign. Jadi, misalnya pun saat ini itu dia masih 18% misalnya. Betul. Atau bulan ini belum closing senior manager pun. Betul. Nanti pada saat Desember dia udah senior manager misalnya. Betul. Dia bisa ikut setelah itu ya? Benar banget. Bahkan kalau misalnya tahun ini belum gitu kan ya, Januari masih bisa. Pokoknya as long campaign ini si program itu masih berjalan, masih bisa. Masih bisa ikutan nanti Responsive dan mengumpulin medali lagi. Iya, betul. Tapi jatuhnya misalnya gini, pertengahan kamu udah SM gitu. Jangan harap besoknya langsung bisa, enggak. Tetap ikutannya adalah di bulan selanjutnya. Berikutnya. Periode campaign ini adalah maksudnya periode bulan. I see. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Gimana sih? Nah, ini nih karena tadi banyak-banyakan medali kan ini. Betul, ya. Betul. Cara dapetinnya gimana, Mbak? Oke, ini yang pertama. Ya, jadi yang pertama diperhatiin bisa mendapatkan medali ini intinya adalah mereka tetap ujung-ujungnya yang pertama minimum senior manager. Ya. Dan pada saat setiap bulan ya kalau mereka mau mengumpulkan medali itu otomatis mereka harus mempertahankan minimal adalah senior manager. Kalau nggak tutup senior manager, angus tuh. Betul. I see. Betul. Aku kasih contoh berarti ya. Misalnya Oktober ini dia senior manager. Artinya November nanti ketika program dimulai dia bisa join nih. Betul. Bisa ikutan. Tapi sampai dengan akhirnya dia dapat target nih kan ya. Betul. Udah terkumpul lah medali emas 1 sama beberapa medali perunggu misalnya. Betul. Tapi pas akhir November, dianya 18%. Nanti di Desember. Medalinya
ini semuanya tadi yang didapatin di November angus. Angus. Misalkan kalau Desember dia akhirnya senior manager lagi misalnya gitu kan ya. Itu November dia akan hangus. Oke. Kuncinya adalah tetap mempertahankan minimal senior manager ya. Harus ya. Itu wajib. Baik ya teman-teman ya. Jadi kalau udah closing bisa ikutan, tapi tetap harus mempertahankan senior manajernya selama periode kualifikasi dan proses mengumpulkan medali itu. Right. Oke, lanjut lagi kita. Nih dia, medali emasnya. Medali emas, targetnya adalah supaya dapetin medali emas, harus achieve target activity dan rekrutmen. Kalau yang udah tahu LC sih, pasti langsung paham sih bagian yang ini ya. Karena kalau di LC target itu kan, bagian bawah kedua itu adalah target activity sama rekrutmen. Kalau mendapatkan activity dan rekrutmen sekalian, maka dapatnya medali emas. Betul. Atau kalau first timer pertama kali split out dalam sejarah maksudnya gimana? Jadi intinya adalah kan kalau misalnya lihat kita activity report, ya kan activity report itu teman-teman kan pasti melihat tuh ada target rekrut dan target activity kan masih ada. Betul. Ya kan? Nah kalau first timer ini yang pertama kali split out ya tadi, kalau kan senior manager itu kan bisa ikutan lo 10.000 gitu kan ya, atau lo satu split out dan atau dua kali 4.000 samping kayak gitu, atau lo dua split out kayak gitu kan. Jadi first timer yang pertama kali split out dalam sejarah, pada saat misalnya menjadi seorang senior manager dia punya lagi di bawahnya senior manager. I see. Ya. Artinya dia November aku ikutan, ya kan. Terus aku punya kamu, ya kan. Terus dari itu Desember ternyata kamu bisa jadi 21% aku senior manager. Itu first time aku dalam sejarah, ya kan. Benar, itu aku bisa. Udah ngumpulin terhitung untuk. Ketika nyetak SO pertama kali, walaupun nanti akhirnya kakinya itu split, tapi perhitungan target tetap terhitung. Benar. Medali tetap didapetin. Benar. Atau misalnya kalau director dia punya lagi, misalnya gitu. Pokoknya intinya adalah first time split out, intinya split out yang pertama gitu loh. Jadi intinya ada 21% lagi. Benar-benar pertama kali punya split out berarti ya? Buat yang sudah pernah punya split out, nggak terhitung? Nggak terhitung. Iya, harus SO baru. Ya, medali perak. Kalau untuk dapetin medali perak itu adalah kalau kita mencapai salah satunya saja. Betul. Either activity atau rekrutmen. Jadi kalau di bulan ini aku dapat dua-duanya, achieve dua-duanya, dapatnya medali emas. Betul. Tapi kalau di bulan ini aku cuma activity aja, dapatnya adalah medali emasnya nggak dapat. Benar. Jadi intinya adalah lo nggak rugi gitu loh. Kalau jangan maksudnya adalah ya gue nggak bisa nih, gue hanya bisa activity aja, nggak usah khawatir teman-teman gitu kan. Itu tetap akan dapat poin adalah medali perak itu. Siap. Oke, lanjut lagi. Medali perunggu, panjang nih penjelasannya. Jadi medali perunggu ini dapetinnya adalah setiap 20 inactive member yang kita berikan e-beauty guide atau beauty digital, e-beauty guide digital terbaru lewat bisnis app. Betul. Ya. Jadi di sini jelasin juga kalau e-katalog baru belum diluncurkan di market, which is itu kita nanti misalnya November belum ada, Desember baru ada, maka bisa dikumpulkan dengan membagikan beauty guide digital. Betul. Ini hanya dengan dibagiin aja atau mereka harus diaktifasi, Mbak? Dibagiin aja ya? Dibagiin aja, ya. Jadi misalnya, intinya adalah ini harus melalui daftar kontak di bisnis app. Jadi 20 inactive member itu langsung bisa di-share, misalnya nih untuk inactive, starter, peserta lengkap program, atau daftar kontak lainnya. I see. Jadi teman-teman kan kalau di beauty guide di bisnis app-nya itu udah kelihatan kan ya. Benar. Siapa aja yang masih inaktif. Either dia emang member lama yang belum belanja atau member baru. Kalau kita share ke mereka lewat daftar kontak itu menggunakan beauty apps kita itu, usahanya itu diapresiasi dengan dikasih medali perunggu. Per 20. Per 20. 20 inaktif member kita share dapat satu medali perunggu. 40 dapat 2 berarti dong. Kayaknya kelipatan tuh. Kelipatan? Aku ada baca di mana tadi kelipatan. Ada nanti deh. Wow, keren banget ya. Usaha kita untuk mengaktifasi member baru kita menggunakan beauty guide kita yang digital itu dihargai dengan medali perunggu. Ini suruh rajin sih ini ya. Benar. Dan satu lagi adalah lo emang harus rajin untuk online, maksudnya dengan menggunakan si beauty guide ini. Kenapa? Karena kalau misalnya bagi ini adalah melalui mobile office atau website itu nggak termasuk dalam perhitungan. Oke. Ingat ya guys ya. Apps ya. Betul.
Betul, ya. Harus apps. Ingat ya teman-teman, membagikan di luar personal group ya, intinya nggak boleh ya, nggak boleh di luar personal group ya, menggunakan fitur standar bagikan beauty guide di business app atau membagikan secara manual melalui mobile office, website-nya termasuk Jangan di WhatsApp juga ya. Ngirimin lewat mail juga nggak dihitung. Enggak. Oke, kita lanjut. Nah, sekali lagi nih hanya diingetin, pokoknya teman-teman, jadi medali perunggu itu akan ada kok. Medali perunggu ini pokoknya akan dikasih ke kamu ya guys ya, itu adalah benar e-katalog atau e-beauty guide per 20 inactive member. Berlaku kelipatan ya? Yes, berlaku kelipatan. Ya. Rajin semua pasti. Ini sih keren banget sih, lu 60 inactive, lu dapat 3 medali. Iya. Oke. Penerimanya belum pakai OBA bisa terima e-beauty guide ya? Beauty, enggak harus beauty guide. Tapi maksudnya dia, misalnya yang aku share itu dia belum punya OBA tuh. Berarti dia harus punya OBA juga ya Kak Winda ya? Harus punya. Yes. Berarti ini juga sekaligus meng-encourage kita, ngajakin para inactive member kita itu punya OBA dong berarti ya? Benar. Sebenarnya kalau ditanya mereka terima dalam bentuk apa? Kita perlu make sure kali itu ya. Aku sih tahu sebenarnya. Jadi gimana ya? Itu ada sebenarnya di November itu nanti akan ada trainingnya guys ya. Jadi maksudnya nanti tuh share itu keren banget sih kalau menurut aku beauty guide itu. Saat ini sih belum ya karena kita masih beauty guide digital gitu ya. Beauty guide digital. Bukan beauty guide digital, nggak ada i-nya. Yang baru itu nantinya kan beauty guide. Jadi itu nanti kita bisa langsung share gitu. Nah, share-nya itu tuh keren banget. Jadi benar-benar dalam bentuk langsung si beauty guide-nya. Jadi bukan dalam bentuk video. Pokoknya keren banget sih gitu. Nanti aku lebih banyak lagi ngomongin beauty guide. Tapi keren banget tapi mungkin kita perlu nanti kami sambil ngeliatin lagi teman-teman dengan beauty guide digital kita saat ini kalau kita share itu orang yang kita share kita akan terima dalam bentuk apa kali ya? Iya. Apakah memang harus dioba juga atau boleh nggak? Nanti nyalah ya aturan karena beauty guide kita kan belum launching. Pokoknya dalam bentuk link gitu deh. Tapi dalam bentuk linknya itu nanti bisa di-share gitu deh. Jadi gue bikin mereka penasaran. Kita tunggu update-nya ya. Kita tunggu update kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Text notes nih ya. Tapi seriusan aku tuh sampai amazed banget pas tahu beauty guide ini tuh segitu November bakalan aku trainingin lah gitu kan ya biar teman-teman tuh paham sebelum Desember kita akan launching gitu kan. Asli itu keren banget, sumpah keren banget gitu kan. Ya udahlah, nanti aku malah membocorkan semuanya. Kita fokus lagi ke Red 155. Aku sambil text note pertanyaan-pertanyaan kita ya. Iya benar, baru launch Desember tapi bulan depan bakalan ada ininya kok trainingnya ya teman-teman ya. Pokoknya tungguin aja deh. Udah kamu aja deh ngomong nanti aku keterusan aku. Oke. Ini kayaknya ngejawab pertanyaan yang udah sempat kita jelasin juga. Apa yang terjadi jika seorang peserta nih yang udah daftar tidak jadi senior manager di salah satu program Prodi Campaign tersebut? Nah, ini dia. Jawabannya adalah untuk bisa dapetin medali, pokoknya setiap peserta itu kuncinya kembali lagi yang tadi. Pokoknya jangan lupa minimal banget harus mempertahankan sebagai senior manager. In short itu kayak contoh tadi yang aku kasih ya teman-teman ya. Oktober senior manager. November nggak closing senior manager, tapi kan awal udah dapat target nih, udah kumpulin medali juga. Karena dia nggak closing senior manager di November, semua medali yang sempat dikumpulin dengan semua achievementnya itu dihapuskan. Dan berarti dia juga nggak bisa ikutan Desember kan ya? So simpelnya kalau kita sampai nggak SM sekali, hilang 2 bulan sebenarnya. Benar, rugi banget itu. Rugi 2 bulan. Hilang bulan yang udah kita lewatin dan bulan berikutnya juga nggak bisa ikutan. Itu simpelnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini aku yakin nggak akan mungkin ikhlas. Nggak lah, ikhlas Stockholm. Nggak akan ikhlas sih nggak SM ya. Agak beda soalnya bonus 18 sama SM itu sih. Iya iyalah pastinya dong gitu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Target rekrutmen gimana sih target rekrutmen dan activity ditetapkan dan diperhitungkan? Yes, dari mana tuh dapatnya tuh? Nah, ini sebenarnya kita internal sih. Ini bakalan market ya masing-masing gitu kan. Jadi itu adalah keputusan Oriflame berapa banyak masing-masing activity dan rekrutmen itu akan ditargetinnya.
tapi sesuai dari activity report masing-masing beauty entrepreneur gitu kan. Karena kenapa kita ngomongin di sini? Karena kan setiap negara atau market akan beda-beda. Nanti akan ada penjelasan lagi tuh, gitu kan ya. Jadi teman-teman jangan sampai udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di luar negeri sana gitu kan. Kok target kamu kok begini gitu loh. Guys, ini setiap market akan beda-beda gitu loh. Karena ini tergantung dari punya kita juga, kembali lagi adalah pertumbuhan activity report kita. Itu sih. Harus ada penambahan pasti. Yes. Ini dia contohnya. Jadi dikasih contoh sebenarnya ya, target activity itu misalnya diambil 70% tuh. Dan itu 70% itu mengacu kepada closing kita di bulan sebelumnya. So sebenarnya ada targetnya, ada target persentasenya, tapi jumlah realnya di masing-masing member itu mengacu kepada jumlah active membernya. Active member ya teman-teman, berarti semua yang belanja di bulan sebelumnya. Jadi kalau dicontohin di sini, opening registered active itu artinya adalah kita tuh masuk di bulan tersebut, di bulan sebelumnya ada berapa banyak sih member kita yang aktif belanja. Kalau 100, maka 70%-nya adalah 70 orang. Gitu. Itu gambarannya. Betul, yang tadi kan udah dijelasin ya, ada pertanyaan gitu kan. Di pertanyaan sebelumnya itu adalah pokoknya intinya teman-teman akan mendapatkan angka, bukan persentase. Jadi cara main dari games, wah gila, Squid Games kita punya Race 55 gitu kan ya. Ini adalah dalam bentuk angka yang tadi. Walaupun nanti teman-teman akan lihat misalnya gitu kan ada persentasenya, tapi tetap lihatnya adalah ada angkanya. Yang ini kan contohnya kan. Jadi number of active target itu dapatnya dari mana sih gitu. Jadi dikalkulasinya adalah dari opening register active dikali activity rate target. Jadi yaitu 100 kali 70%, jadi angkanya yang dilihat 70. Berarti target teman-teman adalah 70. Betul. Oke, terus kita lanjut lagi untuk ini diingetin lagi ya. Ini penting, ya. Jadi kalau misalnya ada masing-masing dari target, activity dan rekrut itu sebenarnya ada minimumnya. Ada minimumnya. Benar. Activity target minimumnya adalah 30. Betul. Jadi kalau seandainya kamu gitu kan ya, kamu nggak punya angka, kamu biasanya activity ternyata kamu hanya 25 misalnya gitu, tetap target minimum kamu akan dibuat menjadi 30. I see. Jadi contohnya aku tuh misalnya personal grupnya di bulan sebelumnya adalah 4.000 BP. Betul. Tapi 4.000 BP aku ini cuma dari 25 orang aja. Betul. PG ku itu isinya aktif 25 orang dan akumulasinya 4.000 BP. Targetku akan, walaupun nanti ternyata misalnya targetnya 70% aja, harusnya aku di bawah dari 25 dong ya. Harusnya. Tapi targetnya mengacu ke minimum 30, berarti aku tetap akan dapat target 30. Benar, 30 orang ya. Siap. Oke. Kebayang ya? Ada pertanyaan dari Kak Cindy Silmina kayaknya ya. Oke, Kak Cindy. Race 55 ini mengacu ke personal group memang Kak. Jadi walaupun memang, aduh eksekutif end up gimana dong, kita kan ke dalam nih, nggak ke samping lagi. Diajakin untuk gedein personal group. Mungkin maksudnya Pak Markus ini biar Kak Cindy dan eksekutif end up itu bonusnya makin gede kali ya. Baru mau ngomong. Ya kembali lagi adalah cuan ya, cuan. Iya. Oh ini adalah spirit out yang baru lagi. Yang aku tahu sih Kak Cindy itu suka banget sama cuan sih ya. Iya kan, siapa yang nggak suka ya. Mata duitan sekali kan? Iya, Kak Ida Ayu Gede Agung, yes benar, lihat aja di targetnya. Akan ada targetnya, tapi maksudnya dia menjelaskan Kak, in case kita merasa kok aku dikasih targetnya 30 padahal kemarin aku cuma punya 25 orang. Nambah dong. Karena minimum targetnya harus 30. Iya. Begitu juga yang tadi udah aku jelasin juga, target activity dan target rekrut ada minimum targetnya. Kalau target rekrut itu ini kan hanya contohnya, ya kan dapatnya dari mana gitu kan. Sama perhitungannya teman-teman, angka bukan persentase ya. Dan ini pun juga sama, target minimumnya adalah 10. Alright. Teman-teman itu masih bisa lihat persentase nggak sih di enggak? Masih bisa ya? Kalau nggak salah kayak masih deh, masih ada kan ya. Kalau ngelihatin persentase, kalau ada persentase ini acuannya aja teman-teman ya. Kalau lihat ada persentase, itu hitungnya dari mana sih? Kok aku di sini dibilang 15%, tapi hasilnya kok bisa 20 ya? Mengacunya ke sama yang tadi ya teman-teman ya, 15% dari jumlah member yang aktif belanja kita di bulan sebelumnya. Betul. Itu ngomonginnya adalah rekrut ya. Tapi target minimumnya harus 10. Benar. Jadi ada pokoknya minimumnya tetap ada. Activity minimal 30, rekrutmen minimal 10. Betul. Kita lanjut. Ya, gue. Ya udahlah.
Ini yang tadi disebutin di bawah gitu loh. Maksudnya di awal gitu kan. Kalau misalnya mau jadi SM itu yang dihitung tuh apanya sih gitu kan. Nah, kalau ini adalah personal group-nya. Yes. Aku yakin kalau soal personal group udah paham kan ya? Personal group itu adalah semua kaki kita yang non 21%. Betul. Oke, ini dia. Oke. Enggak, ini sama aja. Ini cuma dijelasin aja dalam praktiknya ini bahwa personal group itu dihitung dengan project campaign terakhir yang sudah ditutup. Betul. Jadi walaupun kalau aku dapetin target 10, kemudian aku dapetin 10-nya itu 5-nya dari kakiku yang ternyata di bulan itu split, betul, tetap akan dihitung. Benar. I see. Karena dia kemarin personal group yang dihitung itu personal group closing bulan sebelumnya. Benar. Paham ya teman-teman ya? Simple banget kok ini. Ini pada. Sama kayak yang suka ngajar, kalau ngajar iPhone bulan ini pasti paham sih. Iya benar. Ya kan ya? Ini sama, ini hanya penjabaran aja sih. Penjabaran aja. Tapi maksudnya teman-teman udah pasti paham banget gitu. Selalu PG bulan sebelumnya yang dikunci. Iya. Oke, ya. Jadi kunci intinya adalah kita pokoknya nggak mau buat teman-teman itu rugi. Makanya di sini kan tulisannya adalah pokoknya tetap akan terhitung. Yes. Gitu. Oke. Masuk ke nomor berikutnya. Lihat contoh di bawah ini, kita lanjut. Nih, dapatkah kita menggunakan rekrutmen dan activity yang memenuhi kualifikasi? Maksudnya kalau kita punya downline yang sudah 21% juga maksudnya ya? Seperti kita menggunakan rekrutmen yang memenuhi kualifikasi? Tidak. Jadi intinya tidak bisa menggunakan rekrutmen atau activity yang memenuhi kualifikasi. Misalnya rekrut proaktif itu kurang dari 50. 50 bibit. Iya kan? Jadi dihitung activity dan rekrut ini adalah secara keseluruhan. Jadi aktif dan rekrut dengan BP lebih dari 0 di dalam bisnis app. Pokoknya intinya teman-teman menyertakan syarat dan ketentuan di mana bisa meninjau hasil pemenang. Ini pokoknya intinya lihatnya di bisnis app. Oke. Kita lihat, pokoknya ini mengacu kepada targetnya kali ya. Iya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada follow up-nya untuk ISN. I see. Ya. ISN kalau kita sekarang business coach, ya. Oke, ini dia. Mengapa terdapat perbedaan antara angka aktif dan atau rekrut yang saya lihat di layar REST455 dalam business app dengan angka rekrutmen dan activity yang saya lihat di layar business app lainnya dan mobile office. Ini dia. Alright. Jadi intinya sih mengingatkan aja ya bahwa kalau teman-teman ikutan sama REST55 nanti, acuan target yang harus dilihat adalah yang tertera di OBA. Ya. Karena Oriflame akan ngasih targetnya itu di aplikasi. Di bisnis app mungkin akan mengacu ke target yang normal kali ya. Betul. Karena kan sebenarnya aku sempat ngecek ke beberapa teman-teman kemarin, LC target itu masih ada nggak sih saat ini? Masih. Kalau teman-teman lihatin OBA saat lihatin activity report, masih ada LC targetnya. Tapi Oriflame setting target buat REST55 ini settingnya di OBA. Yeah. Jadi bisa jadi teman-teman ngelihatin LC target yang berbeda di mobile office karena itu adalah target yang normal, sementara REST55 ada di OBA. Itu intinya. Oke, ini hanya contoh. Bagaimana peringkat peserta ditentukan oleh medali. Ini sih sebenarnya permainannya kayak Olimpiade gitu. Kayak Olimpiade gitu ya. Jadi ada tie break-nya gitu kan. Jadi medali emas terus number of. Jadi intinya adalah nilai angka jumlah dari medali perak itu tie break pertama, jumlah dari medali perunggu itu tie break kedua kayak gitu. Oke, jadi teman-teman nanti kalau nanti semua medali emasnya sama nih, yang akan dilihat adalah jumlah medali peraknya. Medali peraknya sama lagi, yang dilihat adalah jumlah medali perunggunya. Yes. Itu yang akan di-rankingin nanti siapa yang pemilik medali paling banyak, itulah yang dapat. Ada pertanyaan dari Tom Jim. Kita sambil nggak apa-apa ya. Inactive member itu termasuk yang tidurkah atau yang emang hanya inaktif ditulis di OBA? Semua dong ya? Semua. Oriflame itu teman-teman membantu teman-teman memahami ada yang inaktif 1 dan 2 supaya ngeset prioritasnya kita aja. Deketin dulu nih yang baru 1 bulan gak aktif sampai dengan 3 bulan gak aktif. 3 bulan ke atas itu disebut sebagai sleeping. Dulu kita sebutnya itu karena mereka kayak prioritas terakhir untuk kita follow up. Tapi dengan REST55 ini semua kita follow up.
Benar. Pokoknya yang penting Tetap aja kuncinya usaha. adalah yang tadi, kalau misalnya mau nyebarin ngomongin inaktif, berarti kan ngomong ini adalah beauty guide, nyebarin kan, berarti minimal adalah 20. Jadi ya udah, sebarin aja siapapun. Mau itu yang baru 1, maupun itu yang 2, maupun yang 3, ya udah sebarin aja. Pokoknya 20. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana nih ya, langsung aja lah ya. Nih, bagaimana kita membandingkan beauty entrepreneur di market yang tadi aku bilang. Ini hubungannya sama ranking-rankingan global kali ya. Benar, sama bulan. Kan kalau beauty guide kita ini kan 12 bulan. Januari sampai Desember. Tapi kan kalau di luar sono, ya. Di luar negeri tuh ada yang sampai 17 katalog gitu loh. 17 beauty guide gitu kan ya. Nah, ini adalah perhitungannya kayak gini teman-teman. Jadi kuncinya adalah balik ke kita. Ini adalah kalau misalnya kita nih, ini berarti peserta yang memiliki siklus beauty guide 3 minggu mendapatkan medali emas dalam setiap beauty guide. Kita nggak perlu karena kan kita bukan 3 mingguan, ya kan? Yang kita peroleh ini adalah ini. Yang mana ya? Nih, untuk mengembangi dan nah ini. Jadi intinya untuk mengimbangi sama yang negara-negara yang lain gitu kan ya, peringkat global tetap adil. Kuncinya hasil dari peserta dalam market yang memiliki siklus beauty guide bulanan akan dikalikan dengan 11 kali 8 ya kan, untuk membuat mereka sebanding dalam papan peringkat global kayak begitu. Ini mungkin kalau teman-teman lihat penjelasannya agak complicated, tapi ini untuk menjelaskan karena nanti salah satu prize-nya itu adalah hadiahnya, maksud saya adalah ranking global. Nah, ranking global itu karena masing-masing market bisa beda-beda itu jumlah katalognya dalam setahun, maka hitungannya juga akan dibikin rata supaya ranking globalnya tetap setara gitu. Benar. Ini ada contohnya. Jadi misalnya 11 kali 1 berarti 11 medali. Ya. Jika peserta dalam market yang memiliki siklus beauty guide bulanan mendapat medali emas dan dalam setiap bulan, mereka mendapatkannya 8 kali 1, 8 medali. Medali yang didapatkan dalam siklus beauty guide bulanan disesuaikan dalam papan peringkat global, jadinya 8 medal dikali 11 per 8. Jadi 11 medali. Tetap jadi sebenarnya sama aja. Ya? Karena kita mengikuti yang terbanyak berarti. Benar. Makanya nomor 15 ini bisa jadi kita terlihat punya medali lebih banyak di ranking global dibandingkan dengan medali yang kita lihat di obanya kita. Benar. Karena untuk perhitungan ranking global dia akan melihatnya. Ya. Semoga clear ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kalau untuk yang nomor 15, mengapa peringkat global regional menunjukkan saya menerima lebih banyak medali gitu kan? Karena jumlah medali yang diperoleh peserta ini sama masih hubungannya sama yang di atas gitu kan. Bagaimana kita bisa membandingkan beauty entrepreneur di market-market yang memiliki jumlah penutupan periode beauty guide yang berbeda? Ya, ini dia contohnya. Ya. Mengapa beberapa orang memiliki jumlah medali dalam yang ditampilkan dalam bentuk desimal di papan peringkat? Karena tadi pembagian medali yang tadi perhitungannya ya. Karena kan kita akan mengikuti jumlah medali, jumlah beauty guide yang terbanyak, makanya ketika dibagi dengan beauty guide kita akan jadi koma sih, desimal. Sebenarnya sih intinya global tetap akan adil. Berapapun beauty guide yang ada di market tersebut, tetap perhitungannya tetap akan sama gitu. Siap. Jadi pokoknya nggak akan mungkin 10 banding 1 gitu kan ya, nggak mungkin, pasti 10 banding 10 gitu loh. Ini masih ngomongin soal ranking global ya teman-teman ya. Nah, ini apa yang ditunggu-tunggu kayaknya nih? Apa sih hadiahnya? Oke, kita sambil lihat ada ini nggak ada nih. Oke. Ini dia hadiahnya. Sebenarnya adalah tergantung ya kan ya, tapi kalau misalnya kemarin dilihat peraih medali nomor 1 dan 3 teratas dari setiap market itu akan diundang ke sebuah konferensi istimewa. Itu yang disampaikan oleh Pak Magnus dan Pak Jesper yang malam. Dan semoga kondisinya membaik gitu kan. Itu targetnya atau rencananya Q3 2022. Yes. Gitu. Jadi kita boleh berekspektasi minimal 1 sampai dengan 3 orang nih dari top performer pengumpul medali terbanyak dari masing-masing negara. Kalau kita ngomongin Indonesia akan dapat kesempatan ikutin konferensi istimewa di Stockholm 2020. Kemarin kalau semalam sih aku dengarnya si Markus kan bilang gitu ya, lu bakalan ketemu sama gue, bakalan ketemu sama Jesper gitu. Itu kan kayak berarti akan dibawa ke head office-nya gitu. Office-nya yang di sana gitu kan. Special conference pula ya. Iya, dan konon tuh katanya baru support optimism itu kayak bagus deh gitu, apa bagus katanya gitu. Jadi ya udahlah ya, pokoknya jadilah
nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang penting pokoknya dapetin tiket lah. Oke, ya. Mas. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Berapa lama sih program ini? Oke. Kita fokus ke kita aja berarti ya. Iya. Kita tuh berarti sampai dengan bulan November sama Juni. Kita termasuk yang 12 beauty guide kan ya. Kita sampai dengan bulan Juni 2022. 8 bulan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang sebelumnya ini angka 8, itu ada 8 bulan. Oke. 8 nih. Ya kan 8 kali 1 sama dengan 8 medali. 8 medal kali 11 bagi 8 sama dengan 11 medali. Karena Indonesia adalah masuk ke dalam yang beauty guide bulannya teman-teman. Jadi kita mulai November 2021 sampai Juni itu berarti totalnya 8 bulan. Iya, ini dia teman-teman Q1 dalam quarter ya kan. Ini details banget ya. Gak usah lah ya teman-teman ya, ini boleh diabaikan, ini cuma kewajiban kami saja menyampaikan. Betul. Nah, gimana bisnis coach bisa melakukan follow up, target dan hasil dari para peserta. Nah, ini dia. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman juga bisa lihat ada ya. Oke, teman-teman bisa lihat bisa minta nanti ya di OPA dan juga minta. Yes. Atau pasti bisnis coach akan share lah. Yes. Kalau teman-teman butuh detailsnya, bisa teman-teman hubungi juga bisnis coachnya untuk dapetin Excel-nya. Betul. Ini dia. Secara teknis gimana target ditetapkan diatur. Ini berarti lebih kepada kita. Internal juga ya. Seperti dibilang tadi persentase yang teman-teman harus pahami aja sih. Bukan persentase. Angka. Iya, awalnya ada persentase hitungannya sehingga dapetin angka itu. Betul. Ya, oke. Kita akan lihat lagi. Ini nggak perlu karena internal. Gimana mengaktifkan pembagian e-katalog atau e-beauty guide yang terbaru. Ya, ini karena kita belum ada kan teman-teman. Jadi pokoknya. Kita skip sampai November ya? Yes. Apakah iPaper ini sih lebih ke internal? Alright. Ya. Boleh kita skip juga? Ya. Dan apakah kita bisa melihat berapa yang sudah dibagikan oleh setiap level member? Yes, pembagian e-katalog setiap member. Kalau memang akan bisa ngitungin ya? Ya. Sudah ada sistem. Ini sih lebih kepada internal teman-teman semua. Alright. Oke, itu aja penjelasannya. Selesai ternyata. Jadi in short teman-teman, kalau aku boleh simpulin, periode programnya mulai dari November sampai dengan Juni 2022, November 2021 sampai dengan Juni 2022, 8 bulan. Yang bisa ikutan adalah yang closing minimal senior manager. Karena dimulai dari November, yang Oktober closing bisa ngikutin. Benar. Tapi harus mempertahankan sampai dengan akhir kualifikasi. Betul. Kalaupun hilang, nggak masalah, bisa daftar lagi, tapi kehilangan 2 bulan. Betul. 8 bulan aja periode kualifikasinya. Tapi bukan hanya November aja teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka belum jadi senior manager, masih bisa ikut ya teman-teman ya. Jadi bisa, Kak boleh nggak sih aku Januari yang tadi aku bilang, mungkin tahun ini belum rezeki untuk senior manager, baru tahun depan Januari atau Maret gitu kan ya. Bisa nggak? Bisa gitu kan ya. Soalnya batasnya sampai Juni, jangan sampai Desember 2022 gitu. Betul sekali. Dan untuk dapat target teman-teman akan dapetin di Oriflame Business App, teman-teman akan diaktifkan oleh Oriflame setiap bulan. Jangan lupa mendaftar sebelumnya, daftar di tengah-tengah juga boleh, tapi pastikan harus daftar. Ya. Targetnya dalam bentuk target activity, rekrutmen, dan membagikan beauty guide digital kita atau e-beauty guide nantinya ke para inaktif member kita. Itu yang disebutin 3, itu kalau mau mendapatkan medali ya, teman-teman. Jadi medali emas, medali perak, medali perunggu. Yes, ya kan? Jadi masing-masing medali paling banyak tuh. Benar. Pemenangnya adalah yang mengumpulkan medali terbanyak nantinya. Akumulasi antara medali emas, perak, sama perunggunya. Benar. Akan ada ranking yang disampaikan sama Oriflame 3 teratas punya kesempatan Stockholm dalam rangka special conference nantinya. Tapi tadi juga Pak FG itu kasih tahu aku guys bahwa buat teman-teman yang ngikutin beauty sih squad, best squad, gold squad sama diamond squad. Teman-teman yang ikutan squad ini semua blitznya nanti kan ada challenge ya. Hadiahnya dan challenge-nya akan relate sama Restrictive 5 ini. Jadi lebih memudahkan lagi gitu untuk supaya membangkitkan lagi semangatnya teman-teman ikutan Restrictive 5 ini. Challenge di Gold Squad sama Diamond Squad akan berhubungan sama Restrictive 5 ini. Dan tentu saja
ada hadiah-hadiahnya kan kalau challenge yang di squad itu teman-teman. Iya. Ini sambil usaha ngejar S55 ada juga hadiah spesial. Lumayan kan gitu kan, itu nambah-nambahin banget. Bener banget. Untuk ngumpulin bukan poin tapi medali. Iya. Yeay. Medalinya just to be sure, medalinya itu udah dikirimkan ke teman-teman dalam bentuk medali ya. Bukan. Tapi Total. akan akumulasi secara digital di Ya. website, di mobile-nya kita. Dan jangan lupa lagi teman-teman bahwa kita akan ada rekognisi, dan bukan hanya ada rekognisi pada saat teman-teman berhasil, tapi juga ada selalu notifikasi mengingatkan kembali teman-teman, nih loh kamu udah achieve 5, nih loh kamu kurang 5 gitu kan. Ya. Jadi otomatis teman-teman aware lah dengan itu. Itu pasti udah akan ada. Ya, rajin cek obat, rajin share beauty guide digitalnya, akan bikin teman-teman makin semangat pasti channel Oriflame-nya. Ditunggu ya guys ya, Beauty Get Oriflame keren banget. Bulan November kita akan ada trainingnya. Oke? Ya, kita kalau masih ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat bisnis coach-nya masing-masing. Pasti akan kita jawabin satu persatu teman-teman. Dan sekaligus jangan lupa besok kita akan menyaksikan penampilan Raditya. Waduh, jangan dulu. Sebelum ketemu Raditya Dika, teman-teman akan ketemu dua yang kalau di promonya apa tuh, yang cantik dan menggemaskan. Akan ada Novi Sadayani dan Rahmat Dika. Akan menyapa teman-teman besok. Oh, kita kasih tahu sekalian juga. Jangan lupa login dari jam 2. Oh iya benar. Benar ya? Itu penting. Guys, mulai join YouTube-nya Oriflame dari jam 2. Karena ada yang spesial. Pokoknya jangan sampai jam 3 langsung ikutan kayak begitu kan, langsung akses di link itu, jangan. Pokoknya 1 jam sebelumnya pastiin deh, karena itu bakalan seru jam banget 2. Dan bertaburan apa ya, bertaburan yang indah-indah. Oke. Jam 2 sudah pantengin YouTube-nya Oriflame Indonesia, pastiin udah makan, udah sholat. Habis itu langsung depan laptop, depan handphone nonton. Jam 2 siang akan ada yang seru dari Oriflame. Yes. Jam 3 baru bongnya muncul nantinya. Oke? Alright. Terima kasih dan sampai bertemu 3, 2, 1.